semua hadir hari ini? Hadir. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas 5 Bu. Semua hadir ya. Terima kasih untuk partisipasi dan yakin dari anak-anak semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Amin. oke, terima kasih untuk Sami yang sudah memimpin kita dalam doa. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Sudah siap? Sudah. Oke, baik anak-anak semua, perhatikan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan yang lalu itu kan Pak sudah menjelaskan tentang berpikir komputasional ya. Nah, hari ini kita akan belajar di modul yang ketiga tentang kecerdasan artifisial. Ya, sebelumnya Pak mau bertanya dulu. Anak-anak di sini yang sudah punya HP sendiri, yang sudah punya smartphone sendiri. Ya, tepuk tangan untuk yang sudah punya HP. Ini pasti luar biasa. Berarti untuk pelajaran hari ini, nanti ke depan ini pasti lebih sini. Ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang teori dan kecerdasan artifisial. Definisi tentang kecerdasan artifisial. Ya. 1, 2, 3. Kebalikan. Kalau Pak bilang berdiri, kalian duduk. Duduk. Berdiri. Duduk. Kebalikan. Duduk. Berdiri. Ya, tepuk tangan untuk semua. Ya. Semua konsentrasi siap untuk belajar. Ya, perhatikan. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu anak-anak diminta untuk menjelaskan tentang pengertian daripada apa itu KA atau apa itu kecerdasan artifisial. Ya, jadi kecerdasan artifisial itu adalah merupakan kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Berpikir dan belajar seperti manusia dibuat untuk membantu manusia, tetapi tidak menggantikan peran manusia. Dan yang kedua, mesin kecerdasan artifisial itu bisa mengenal suara, melihat gambar, kemudian membuat keputusan dan belajar dari pengalaman ya, Ya. Bisa diingat? Apa itu kecerdasan artifisial? Coba anak-anak ulangi. Apa itu kecerdasan artifisial? Ya. Kemudian mesin kecerdasan artifisial itu bisa mengenali suara, kemudian melihat gambar, membuat keputusan dan juga belajar dari pengalaman. Nah, di sini karakteristik utamanya itu yang pertama itu dia bisa belajar dari data ya. Jadi KA itu dia kan pertama itu dia bisa belajar dari data, machine learning. Kemudian mampu beradaptasi dan meningkatkan performa ya. Dan yang ketiga itu bekerja bersama algoritma dan model predikat, dan yang keempat itu mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Itu pun kalau sudah di input, sudah ada inputnya. Ya, jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan artifisial itu bukan hanya sekedar program ya. Bukan sekedar program atau komputer biasa, tetapi ia memiliki kemampuan untuk belajar beradaptasi, mengenal pola, kemudian membuat keputusan otomatis. Jadi kalau semakin banyak data yang kita masukkan, maka semakin banyak juga. Contoh, ketika kita mau melakukan pencarian ya, kalau kita inputnya banyak, maka semakin banyak kita menginput, maka data yang ada itu kan makin banyak ya. Nah, perhatikan.
Di situ ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apa itu mesin cerdas dan apa itu mesin non cerdas? Ya, jadi mesin cerdas atau KA, kalau di HP anak-anak itu kan biasa ada tulisan IA atau AI. Ya, kalau di kita belajar ini itu kecerdasan. Ya, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apa itu mesin cerdas atau KA? Ya, jadi mesin cerdas itu bisa belajar dari data, kemudian dia belajar dari data baru dia membuat keputusan. Contoh, ada Google Translate. Di sini siapa yang pernah KJPR bahasa Inggris mengalami kesulitan? Ya, di situ tanya di mana? Dengan Google Translate ya. Kemudian mobil tanpa supir atau Tesla. Sekarang di luar negeri itu banyak ya. Jadi tinggal pesan kendaraannya sampai kita naik sampai di tujuan parkir kita langsung turun ya. Tanpa supir. Yang berikut ada asisten suara. Itu merupakan contoh-contoh mesin cerdas dan masih ada banyak contoh lainnya lagi. Nanti sebentar di tugasnya itu baru ada. Dan Pak sudah gunting kecil-kecil itu di luar. Yang ini di luar contoh yang Pak sudah berikan ini. Nanti di dalam permainannya. Dan mesin non cerdas itu hanya kerja sesuai dengan perintah dan tidak bisa mengambil keputusan. Non cerdas berarti tidak bisa mengambil keputusan. Contoh, kalkulator, kipas angin dengan mesin cuci manual dan masih ada banyak contoh. Kalkulator kita tekan 2 tambah 3 belum sama dengan, maka belum juga muncul hasil. Ya. Kenapa? Hanya kerja sesuai dengan perintah. 2 tambah 3, dia kerja sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Ya, ya jadi ini contoh-contoh. Nah, sekarang kaitannya contoh kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, tadi anak-anak di awal tadi itu kan katanya bahwa anak-anak itu di rata-rata di rumah itu sudah punya HP ya. Rata-rata sudah punya HP. Pernah nonton YouTube? Pernah cari sesuatu di YouTube? Susah atau gampang? Ya, yang tidak bisa menulis pun tinggal pakai voice lah. Tinggal pakai voice. Dia bisa merekomendasikan kepada kita apa yang ingin kita cari. Ya, ini dalam kehidupan sehari-hari YouTube kita hari-hari ya. Yang kedua, Google Maps. Sekarang ini yang Maxim atau Grab itu dia tidak tahu alamat, tetapi lokasinya itu tahu, maka jalan ke sana itu otomatis itu dia dengan Google Maps itu. Di sini siapa yang pulang pakai Maxim? Ada yang pulang pakai Maxim? Pakai Grab? Oh, rumahnya dekat semua ya. Pernah gunakan Google Maps? Pernah nyasar? Hah? Pernah nyasar atau tidak? Tidak. Pakai Google Maps karena nyasar atau tidak? Ada pernah, ada yang tidak pernah. Karena Google Maps itu dia memang masuk dalam kategori mesin cerdas, tapi khususnya kita Kota Kupang itu kan titik koordinat itu ya masih kadang-kadang bermasalah. Jadi ketika kalau titik koordinat itu kalau Grab itu jauh lebih bagus daripada Maxim. Maxim kadang-kadang itu kita tujuannya ke B, tetapi dia tidak sampai. Kita harus arahkan lagi untuk sampai. Karena masih masalah di titik tengah. Tetapi dia sudah mengarahkan, membawa kita tanpa ada yang menunjukkan jalan. Tinggal aktifkan HP, Google Maps, kemudian oh ya, sejauh berapa meter belok kiri, belok kanan, lurus dan lain sebagainya. Pernah dengar? Pernah gunakan? Ya. Yang berikut, tadi kan semua bilang pakai HP. Waktu foto itu kan ada bingkai kecil-kecil pas wajah. Yang jelek jadi cantik. Yang hitam seperti Pak bisa bening, putih. Kenapa? Itu karena cara kerja daripada kamera pintar itu, kecerdasan artifisial di kamera HP. Dia mengenali wajah dan juga mempercantik foto secara otomatis. Ya, mengenali wajah dan mempercantik ya secara otomatis. Itu merupakan contoh kecerdasan di kehidupan sehari-hari. Yang berikut, ya
video ya, YouTube tadi ini video. Contoh, ini semua sudah ada. Ini tadi malam, kalau coba screenshot langsung klik, oh iya muncul. Jadi nanti tinggal kita cari. Kan di sini bagian atas kan ada pencarian, kemudian ada voice dan juga bisa kita ketik untuk kita cari video apa yang kita mau cari. Kalau anak mau cari pelajaran maka tinggal cari sesuai dengan keinginan yang ada. Ini menunjukkan jalan cepat ketika kita dengan menggunakan Google Maps. Ini tadi malam Pak ambil posisi di rumah padi alat. Jadi mapsnya itu pas posisi di Pak punya rumah ya. Ini maps. Jadi tinggal kita gunakan itu. Ya. Untuk aktivitas, tadi ada contoh presentasi, nanti akan Pak jelaskan. Penjelasan Pak sampai sejauh ini, ada pertanyaan dari anak-anak? Ada pertanyaan? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah paham? Ya, oke baik. Sebelum kita kerjakan tugas yang ada, untuk memperdalam pemahaman anak-anak tentang, ya jadi kita fokus. Apa itu? Pengertian KA, mesin cerdas dan non cerdas, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Pak akan pandu anak-anak untuk kita coba bermain untuk kegiatan tersebut ya. Kita coba pakai spin. Kita coba pakai spin ya. Ada spin. Untuk kita, jadi nanti anak-anak bisa siap? Ya, ini pakai waktu. Nanti anak-anak bisa pilih mesin cerdas atau non cerdas. Kita eliminasi. Google Classroom. Ya. Mana suaranya? Itu masuk apa? Cerdas. Ya, kita eliminasi. Kedua. Aplikasi cuaca. Ya, cerdas. Nanti sudah mulai paham ya. Semakin banyak contoh, supaya anak sudah kemana ya? Contoh ada SID. Ya, cerdas. Pernah masuk di foto? Pernah buka HP? Nah, itu kan bisa pakai. Ada yang sudah pakai kemudian seperti itu. Oke, kita lanjut. Sepeda motor, cerdas? Ya? Masih ingat? Magic. Ini. Kalkulator. Non cerdas. Yakin? Ingat oh, habis ini ada permainan. Chatbox. Cerdas? Ya? Cerdas. Iya toh? Kan begitu telepon. Telepon atau ada chat ini tuh kayak ada yang jawab. Padahal tidak ada orang di sebelah, tapi ada jawabannya. Kita lanjut sampai dengan selesai. Ini contoh-contoh ya. Mobil otonom, cerdas otonom. Ya? Ya, tanpa supir ya. Tinggal pesan, duduk manis, antar sampai tujuan. Mobilnya ada yang sedikit lagi selesai. Memangkan roti. Ya. Contoh. Ini masih ada. Sampai dengan selesai. Mesin cuci satu tabung, berarti ada 2 tabung. Ya, cerdas karena air otomatis
siap, tempat sabunnya sudah ada, tempat untuk pewangi ya, molto itu juga sudah ada. Dia mulai dari cuci, bilas sampai dengan pengering. Tinggal timernya itu kan sudah ada. Kalau yang 2 tabung itu kan kita setel, dia berapa menit. Selesai cuci, kita keluarkan lagi isi air. Kalau mesin cuci yang 1 tabung itu dia kan otomatis airnya pas, dia langsung otomatis mati toh, airnya itu otomatis stop. Ya. Dan yang terakhir mesin cuci 2. Ya, ini 2 tabung ini non cerdas. Jadi ada 1 tabung, ada 2 tabung ya. Jadi ada cerdas, non cerdas. Sampai sejauh ini sudah paham tentang mesin cerdas, contoh mesin cerdas dan non cerdas yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham? Sudah? Oke, kalau sudah paham, Pak akan mau menguji sampai sejauh mana pemahaman anak-anak mengingat contoh alat-alat yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang kita jadi mesin cerdas dan mesin non cerdas, dan apa itu kecerdasan artifisial. Ya. 4 ya, 4 kelompok ya. 4 kelompok. Jadi Pak bagi non cerdasnya 2 dan mesin cerdasnya 2 ya. Ini hanya tempel. Nanti presentasi itu khusus mesin non cerdas. Jadi di sini Pak sudah siapkan contoh-contohnya. Tinggal dia tempel. Yang dia tempel itu adalah lihat. Kemudian nanti ke depan, terus habis ini dia maju presentasi. Ini khusus mesin non cerdas. Yang kedua, nanti presentasi ya. Mesin ini khusus cari mesin cerdas. Yang ini mesin non cerdas. Yang ini mesin cerdas. Supaya tidak sama ya. Oke. Cari yang ada dalam kehidupan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang masuk kategori mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya. Bisa menggunakan ya. Langsung lem ya. Ini bisa langsung habis pilih, letakkan, kemudian nanti boleh di lem ya. Yang mesin cerdas. Nanti habis ini baru maju ke depan untuk presentasi ya. Sebanyak-banyaknya amati dalam gambar yang ada, kemudian perhatikan mana yang mesin cerdas, mana yang non cerdas. Tempel. Oke, masing-masing tempel. Pilih mana yang mesin. Lagi lip, nanti langsung tempel ya, langsung tempel di. Jangan sisakan di bagian atas. Nanti jangan lupa tulis nama kelompok ya, tulis nama. Nanti habis tulis nama, Jangan lupa tulis nama. Pilih, ini mesin cerdas, ini non cerdas. Ya, tulis nama. Pilih, tunjuk satu orang sebagai contoh kelompok. Kemudian nama yang ada dalam kelompok itu tulis. Tulis nama. Ayo diskusi, cari solusi. Lem. Ini ada. Oke, bisa.
Sana biar Pak ambil dari sini sana. Ini saya pakai ini. Kita apa? Mesin cerdas ya. Pilih yang mesin cerdas. Yang mesin cerdas itu dia khusus mesin cerdas. Yang non itu dia fokus pada yang pilih yang non ya. Nanti kelompok yang maju presentasi, teman yang lain perhatikan. Tulis. Tempel. Jangan lupa tulis nama kelompok. Sudah selesai. Coba lihat baik, gambar itu masih ada. Pilih sesuai ya, mesin cerdas, yang cerdas saja yang dilem. Kalau mesin cerdas berarti khusus yang mesin cerdas. Khusus yang mesin cerdas. Yang masuk dalam mesin cerdas itu yang mana? Itu saja yang dilem, ya. Itu saja yang dilem. Amati, amati. Perhatikan, tadi kan kita sudah bermain. Yang lain cari, yang lain boleh bantu lem. Sama-sama sepakat. Benar tidak? Itu contohnya sesuai atau tidak ya? Yang mesin nol ya. Ini cerdas. Ini cerdas. Cerdas. Ini non cerdas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 4. Pilih salah satu teman untuk jadi ketua. Ya. Ya. Yang lebih kenapa? Kata baru. Sudah selesai? Sudah? Sudah. Luar biasa ya. Cepat ya. Kelompok mana yang sudah selesai? Coba. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4 Sami, kelompok 3 itu Jelita, kelompok 2 itu Dian, kelompok 1 Sul dan teman-teman ya. Tulis nama kelompok. Sudah selesai? Oke. Kelompok mana yang mau presentasi lebih dulu? Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ayo kasih semangat dulu. Ya, ternyata kelompok 1. Jadi sukarela ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama anggota kelompok. Presentasi tentang tugas apa? Silakan. Teman kelompok 2, 3, dan 4 bisa perhatian ke depan. Coba perhatian ke depan, kemudian sesudah kelompok 1 presentasi, kelompok yang lain bisa bertanya. Oke, silakan kelompok 1. Ya. Benar? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Nah, ya. Ini sebentar, tinggal kita. Ya, ini sudah ada 6 kelompok. Oke.
Kelompok mana lagi yang mau tampil? Pak tidak tunjuk. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo, satu. Pak tidak mau tunjuk. Anak-anak hebat harus, saudara, berani. Kalau anak pintar itu tidak perlu patuh, tunjuk. Ya, perkenalkan dari kelompok mana? Presentasi itu dapat tugas apa tuh? Suaranya jadi belakang tidak dengar. Jadi belakang tidak dengar. Mengenalkan diri dari kelompok 2, lalu menceritakan Presentasikan menginformasikan hasil diskusi kelompok 2 mesin. cerdas. Ya, hasil diskusi kelompok 2 mesin cerdas. Oke, yang lain dengar. Yang lain dengar supaya bisa tahu benar atau salah. Suaranya, ayo suara. Aplikasi cuaca. 4. Apa? Google Maps, Google Translate atau Google Map. Nah, apa lagi? Ya, tepuk tangan untuk kelompok berapa nih? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, luar biasa, terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok ini ya. Ya, lagi dua kelompok lagi selanjutnya. Ya, mesin cuci 2 tabung, non cerdas, mesin cuci 2 tabung, kalkulator dengan ya, tepuk tangan untuk kelompok silakan nih? Ya, kelompok 3, oke, silakan dulu. Nah, kumpul tugasnya. Ya, tinggal satu kelompok lagi. Jawab dulu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, luar biasa. Ya, jadi itu merupakan contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi baik mesin cerdas maupun mesin non cerdas itu tiap hari ada dalam lingkungan tempat bermain kita, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Tetapi di sini kita harus bisa memilah, ada mesin cerdas, ada mesin non cerdas. Nah, ingat bahwa mesin cerdas dan non cerdas itu jangan sampai kita salah di dalam menggunakan. Contoh sampai sejauh ini sudah mengerti, sudah paham? Sudah paham? Yakin? Oke. Kalau betul dan benar-benar paham,
Pak, ada satu lagi. Ya, pertanyaannya itu Pak ajukan. Langsung dijawab ya. Langsung dijawab. Siapa yang bisa nanti dia dapat bonus. Tadi kan Pak jelaskan tentang kecerdasan artifisial. Siapa yang bisa jelaskan apa itu kecerdasan artifisial atau apa itu KA? Pengertian KA. Ya? Robot yang bisa menyapu rumah kok? Komputer yang hanya menjalankan perintah? Teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia? Ya? Pengertiannya, KA adalah tidak bisa baca, ya, jadi seperti kecerdasan artifisial, kemampuan mesin ya. Ingat, kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Tadi ada kata mesin dan manusia, ya, mesin dan manusia. Sekarang mesinnya itu komputer. Mesinnya itu komputer. Mesin ada mesinnya itu komputer, kemudian ada manusia. Sekarang kecerdasan artifisial, kemampuan mesin dan komputer untuk berpikir seperti manusia. Ya, Pak, butuh 2 orang ke depan. Pak, butuh 2 orang. Ini kita permain lagi supaya bisa mengingat. 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Ayo maju. Sebelum kita masuk ke kesimpulan. 2 orang. Ayo maju, Pak tidak tunjuk. Yang tidak berani berarti dia bukan anak sekolahan. Ayo maju. Jangan. 2 orang, nanti 2 orang yang bertindak sebagai satu sebagai komputer, satunya sebagai manusia. Pertanyaannya dari Pak, kemudian yang duduk yang menjawab. Kan pengertian kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, sekarang ini kita mau bermain. Mana yang mana? Ini manusia, ada manusia dan ada mesin. Mesin komputer. Oke, so. Sami. Ya, 1 orang. Sekarang yang duduk jawab. Jawabannya itu pilih Sami atau Sur. Yang pertama, pertanyaan pertama. Yang bisa mengenali wajah manusia? Yang mana? Siapa? Manusia. Sur. Ya. Yang bisa menggambar? Ya? Manusia. Karena alasnya karena manusia mempunyai imajinasi. Yang bisa mengangkat beban berat? Ya? Ya, mesin, komputer, ya. Mesin atau komputer ya. Yang bisa menerjemahkan kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia? Ya, mesin. Yang bisa menggambar hewan? Ya, manusia. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, jadi itu ya. Karena ini kecerdasan artifisial, kemampuan mesin dan kemampuan daripada komputer ya, untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Tapi ingat, tapi dia tidak menggantikan fungsi daripada fungsi dan peran manusia. Membantu. Ingat kata membantu. Ya. Oke. Ya. Terima kasih untuk anak-anak semua untuk perhatikan sini sekali lagi. Ini
Ya. Jadi ini adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Tadi itu kita sudah presentasi, diskusi kelompok, presentasi, kemudian juga sudah bermain game ya. Tadi kita sudah bermain, sudah belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian di situ anak-anak juga sudah menyebutkan yang masuk dalam mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, kesimpulan bahwa kecerdasan artifisial ini hari ini anak-anak dengar itu jadi bingung. Karena baru tahu ternyata bahasa Indonesianya AI itu kalau kita terjemahkan itu sama dengan kecerdasan artifisial ya. Kalau di coding ya, di coding itu kita kenal kecerdasan artifisial. Kalau HP pintar sekarang itu kan ada HP yang di belakang ya. Ini dia sudah lengkap. Oh iya, AI kamera sistem. AI kamera sistem artinya sudah dilengkapi sehingga hasil foto itu dia langsung bisa ini jadi cantik ya. Yang berikut, yang kedua, bahwa mesin cerdas itu bisa mengambil keputusan sendiri. Mesin cerdas itu bisa mengambil keputusan sendiri. Dan yang ketiga, mesin non cerdas itu hanya mengikuti perintah. Ingat, mesin non cerdas itu dia hanya mengikuti perintah. Dia hanya ikut perintah. Dan kalau yang tidak ikut perintah maka itu adalah mesin cerdas. Pulang rumah pakai voice, cari atau Google Translate. Dan yang keempat, kecerdasan artifisial yang keempat itu sangat membantu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh, ketika mau ke rumah teman, tinggal teman Sherlock, kemudian dengan menggunakan Google Maps, kita sudah sampai di sini. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Sudah mengerti? Siap untuk dilaksanakan? Siap dari contoh untuk teman-teman yang lain? Siap? Yakin? Oke, kalau gitu Pak tutup, Pak tanya. Mesin cerdas itu dia kerja berdasarkan apa? Hah? Mesin cerdas dan cerdas. Mesin cerdas itu bisa ambil keputusan sendiri atau tidak bisa? Bisa. Kalau yang tidak bisa ambil keputusan sendiri itu masuk dalam apa? Cerdas. Kalau begitu, manusia itu masuk cerdas atau non cerdas? Ya? Cerdas. Kenapa dia cerdas? Karena dia bisa membuat keputusan. Komputer bisa membuat keputusan tetapi berdasarkan hasil input, masukan daripada manusia. Jadi manusia yang input lagi datanya ke dalam. Sampai di sini, anak sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Ya. Untuk tugas rumah, untuk melatih anak-anak di rumah, tugasnya sederhana. Pulang rumah, amati alat-alat, mesin-mesin apapun yang ada di sekitar rumah. Baik di dalam rumah, di rumah tetangga pun boleh. Tapi jangan diambil. Yang dia gunakan itu mesin apa yang ada di sekitar situ. Amati mesin yang ada. Alat apapun yang ada di rumah maupun di tetangga ya. Kalau yang dekat pabrik, amati. Kemudian tulis itu. Masuk dalam mesin cerdas atau non cerdas. Itu kumpul hari Senin. Bisa? Ya. Supaya bisa melatih. Jangan pulang rumah. Hari ini Pak terangkan suara sendiri, pulang rumah tidak ada manfaat. Jadi pulang rumah tulis semua alat-alat ya. Amati mulai dari ruang tamu sampai di dapur sampai dimanapun ada alat. Di kamar mandi itu kan pasti ada juga toh. Ada alat juga di dalam kamar mandi toh. Ada shower toh. Nah, itu juga amati. Itu amati kemudian identifikasi alat itu masuk dalam mana? Mesin cerdas atau non cerdas. Itu adalah tugas
rumah yang harus diselesaikan. Sampai di sini yang mana sudah mengerti, sudah paham semua? Ya. Pak berikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya seluas-luasnya. Dari penjelasan Pak, yang belum mengerti, yang kurang paham, yang butuh penjelasan lebih, Pak berikan kesempatan. Sebelum kita tutup, Pak berikan kesempatan sebanyak mungkin untuk bertanya. Yang mau bertanya, silakan. Ya, tidak marah. Bertanya itu tidak perlu bayar. Pak tidak marah, tidak perlu bayar. Sudah mengerti semua? Sudah. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, jangan lupa tadi apa? Ada tugas rumah ya? Ya. Ada tugas rumah. Oke, mungkin pertemuan kita untuk hari ini tentang kecerdasan artifisial, khususnya tentang materi kita hari ini, lebih khusus ya. Lebih khusus hari ini kita belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kita akhiri sampai sini dan Pak berikan kesempatan kepada Bapak Fasya untuk menambahkan. Izin Pak ya. Iya. Ya, semangat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nanti kalau Bapak bilang semangat pagi semuanya, pagi-pagi luar biasa ya. Semangat ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Iya, itu harus semangat. Belum lapar kan? Belum kan? Belum jam makan siang belum kan? Nanti jam makan siang jam berapa biasanya? Jam 12. Ini belum, masih jam 10 lewat ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bapak gurunya. Tadi Bapak Guru sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak semua, katanya semuanya sudah paham, ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan. Berarti semuanya sudah paham ini ya. Tapi kalau Bapak tes boleh nggak nanti? Ya, kalau sudah paham berarti boleh dites ini ya. Boleh? Siap dites ya. Tapi kalau sudah paham begitu dites harus benar ya, tidak boleh salah ya. Karena katanya sudah paham ya. Tapi Bapak mau tanya dulu nih, belajar coding KA ini susah atau tidak? Susah atau tidak? Kenapa tidak susah? Apa alasannya? Coba Bapak tanya dulu. Namanya siapa ya? Siapa? Keikin. Keikin. Kenapa tidak susah belajar coding KA? Alasannya apa? Kok tidak susah? Jawab, iya. Ayo. Ayo. Atau teman yang lain ada yang mau jawab, kenapa? Kok nggak susah sih, kenapa? Ayo. Alasannya apa? Ada? Iya, silakan. Gampang mengingat dan gampang mengerti. Gampang mengingat dan gampang mengerti. Ada lagi yang lain yang menambahkan? Ada? Silakan. Tadi kan Bapak tanya, katanya tidak susah. Nah, berarti ada alasannya. Ayo. Iya, karena ternyata coding KA ini sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Bahkan sudah kita gunakan. Sudah kita pakai untuk pekerjaan, ya kan? Termasuk tadi ada namanya handphone, di dalam ada aplikasi-aplikasinya yang membantu kita belajar, ya kan? Itu kan masuk dalam KA dan lain sebagainya. Jadi coding KA ini bukan sesuatu yang baru. Ya, sudah ada di sekitar kita, di rumah kita, di sekolah kita, semuanya itu sudah ada. Cuma memang kita mau baru belajar tentang hal ini supaya lebih kita mengenali lagi coding dan KA itu seperti apa. Nah, tadi kan materi kita ini kan tentang kecerdasan artifisial. Kalau bahasa Inggrisnya itu AI disingkat. Kalau di Indonesia kita singkat jadi KA, kecerdasan artifisial ya. Jadi kita pakai istilah bahasa Indonesia aja supaya anak-anak semua itu lebih memahami dan lebih mengerti. Tadi kita belajar tentang kecerdasan artifisial, itu ada perbedaan antara yang namanya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Semuanya sudah bisa bedakan belum? Mana itu mesin cerdas, mana itu mesin non cerdas? Ayo. Siapa yang sudah yakin, Pak, saya mau dites. Kalau saya sudah bisa bedakan mana mesin cerdas dan non cerdas, siapa? Ayo angkat tangan. Ayo. Ayo, oke. Siapa namanya?
Sofian. Julfian, panggilannya Zul ya. Boleh Bapak tes ya. Tadi kan kita sudah belajar apa itu mesin cerdas, apa itu mesin non cerdas. Kalau laptop itu masuk mesin cerdas atau non cerdas? Ayo. Cerdas? Non cerdas. Oke. Alasannya apa? Masih membutuhkan. Ya tepuk tangan dulu buat Julfian. Jadi laptop ini masih membutuhkan bantuan manusia ya. Saya boleh ke karakteristik ya Pak ya, supaya di bagian karakteristik. Ya ini. Jadi yang namanya KA itu dia belajar dari data yang pertama, lalu mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Yang tadi ini Pak, yang mesin cerdas dan non cerdas. Karakteristik. Oh ini, ya. Jadi cara kita membedakannya itu di sini. Jangan salah loh. Tadi Bapak sempat lihat ada beberapa yang salah ya. Jadi kalau mesin cerdas, dia bisa belajar dari data, bisa membuat keputusan. Ini mesin cerdas. Terus dia juga bisa belajar dari pengalaman. Ini bisa belajar dari pengalaman nggak? Kalau dia bentukannya sudah seperti ini, dia tetap seperti itu. Ya, kecuali kalau nanti di-upgrade lagi sama pembuat laptopnya, ya. Nah, kalau manusia dengan KA itu siapa lebih pintar? Manusia dengan mesin cerdas atau KA itu siapa lebih pintar? KA. Masa manusia kalah sama mesin? Kenapa? Alasannya apa? Ayo. Terus yang buat KA siapa? Berarti siapa lebih cerdas? Manusia membuat KA, berarti lebih cerdas manusia. KA bisa buat manusia nggak? Nggak bisa, karena KA itu pada dasarnya adalah mesin yang diciptakan oleh manusia. Nah, namanya kalau sudah diciptakan, berarti lebih pintar siapa? Penciptanya atau yang diciptanya? Penciptanya lebih pintar berarti ya, karena itu buatan manusia. Terus kalau ini ada namanya mesin non cerdas. Dia hanya bekerja sesuai perintah dan tidak bisa mengambil keputusan ya. Coba Bapak tanya dulu nih, namanya siapa? Bastian. Pernah pegang HP kan? Di HP-nya ada alarm nggak? Kalau mau bangun pagi, itu alarm itu masuk mesin cerdas atau non cerdas yang di HP? Cerdas. Alasannya apa? Bisa apa? Oh, bisa bangunkan orang tidur ya? Iya, dia dinamakan mesin cerdas karena dia sudah di dalam HP itu kita bisa lewat Google Assistant bilang, Google Assistant tolong setelkan alarm jam 6 pagi. Nah, itu bisa dibuat. Kalau kita pakai Google Assistant nanti jam 6 pagi dia akan bunyi ya. Tapi ada jam alarm, pernah lihat jam alarm yang namanya jam waker, pernah lihat? Yang pakai baterai, yang bunyinya kring begitu, pernah lihat ya? Itu mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Alasannya kenapa? Masih di setel dulu ya secara manual, dan dia juga nggak bisa belajar dari pengalaman. Jadi ya bentukannya seperti itu aja begitu. Kecuali kalau memang nanti ada upgrade dari penciptanya dan lain sebagainya. Tapi itu bentukannya seperti itu. Kalau printer, cerdas atau non cerdas? Alasannya apa? Ya, jangan salah ya. Printer bisa belajar dari pengalaman nggak? Bisa? Printer kalau nggak ada laptop bisa kerja nggak? Bagaimana cara kita masukkan datanya ya? Karena bentukannya seperti itu, dia nggak bisa berkembang dan juga nggak bisa belajar dari pengalaman. Kecuali memang baru-baru ini Bapak ada baca dari internet, ada ilmuwan mau ciptakan printer cerdas. Ya, jadi nggak perlu laptop, nggak perlu bantuan lain, dia sudah bisa memprinter secara otomatis bahkan lewat voice, Google Voice bisa ada. Cuma kalau yang sehari-hari kita gunakan di sekolah, yang kita printer secara manual, pakai laptop, masukkan datanya, itu non cerdas ya, jangan salah ya.
Karena karakteristiknya itu dia bisa, selain daripada bisa mengambil keputusan sendiri, KA itu bisa belajar dari pengalaman. Dia akan belajar dari pengalaman berdasarkan data atau instruksi-instruksi yang sudah masuk, yang pernah masuk. Tadi Bapak Palti juga jelaskan tentang Google Map, ya kan? Google Map itu dulu awal-awal buat, waktu masih rilis pertama kali, itu penjelajahannya belum sebanyak sekarang. Tapi dia semakin upgrade terus, dia belajar dari pengalaman terus, sehingga makin banyak orang lewat di jalur-jalur yang tidak terjelajah dari Google Maps. Nah, dia belajar dari situ. Makanya orang-orang dulu sering nyasar pakai Google Maps, apalagi ke daerah-daerah yang dia belum pernah dijangkau. Tapi karena sudah semakin banyak orang menggunakan Google Maps, datanya semakin banyak. Jadi dia akan meminimalisir yang namanya kesalahan. Jadi makin sering dia digunakan, datanya semakin banyak. Termasuk juga kalau di YouTube kan ada pencarian ya, pencarian. Makin sering kita cari sesuatu, dia datanya juga yang masuk makin banyak, maka akan semakin tahu kita mana video-video yang akan direkomendasikan berdasarkan instruksi yang kita masukkan. Contohnya, kita masukkan belajar bahasa Inggris, nah, itu akan makin banyak. Nanti semakin hari dia akan semakin banyak. Karena orang juga masukkan data-data video-video baru tentang belajar bahasa Inggris. Semakin banyak dia akan semakin luas jangkauannya. Jadi itu yang paling penting yang harus diingat supaya kita tidak salah. Apalagi ini ada tugas kan nanti kan. Tugas tadi di rumah Pak ya. Mana mesin cerdas, mana non cerdas. Harus ingat karakteristiknya. Mesin cerdas itu karakteristiknya apa? Itu prinsip kita. Supaya kita jangan salah ya. Lalu non cerdas itu apa? Dia tidak bisa belajar dari pengalaman ya. Jadi walaupun data-datanya banyak, tapi dia nggak bisa belajar dari itu karena dia non cerdas. Tapi kalau yang cerdas, semakin banyak data yang masuk, dia bisa belajar dari itu. Nah, dia bisa ambil keputusan dari data-data yang sudah masuk. Paham ya? Paham. Jadi nanti jangan salah lagi ya. Oke? Siap ya? Ya. Ini itu aja dari Bapak. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Oke, baik, anak-anak semua, jangan lupa itu tadi ada tugas rumah yang Pak sudah berikan. Penjelasan penguatan kembali dari tentang karakteristik daripada mesin cerdas dan non cerdas. Jadi ketika mau mengerjakan tugas rumah, maka harus teliti ya, harus teliti, amati apakah masuk dalam mesin cerdas atau non cerdas. Ingat tugasnya hari apa kumpul? Senin. Hari apa kumpul? Senin. Iya, Senin. Ini hari Sabtu, Minggu. Aduh, lama sekali 2 hari Sabtu dengan Senin. Jadi Senin itu masing-masing langsung bawa tugas dan serahkan di Pak. Oke, pertemuan kita untuk hari ini kita akhiri sampai di sini. Tadi di awal kita awali dengan doa ya. Dari sekarang kita akan mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Pak minta kesediaan cerita untuk pimpin kita dalam doa.